Xi Jinping dan Li Qiang bersama-sama menyerukan keterbukaan, sementara perusahaan raksasa asing mempercepat penarikan mereka. Ketika perusahaan-perusahaan asing besar menarik diri dari pasar China, Perdana Menteri China Li Qiang dan Presiden Xi Jinping telah berjanji untuk terus mendorong apa yang mereka sebut keterbukaan tingkat tinggi selama International Import Expo di Shanghai. Secara lebih rinci dari tanggal 5 hingga tanggal 10 November China International Import Expo yang berlangsung di Shanghai diikuti oleh 3.400 peserta pameran. Menurut China State Media, Expo ini direncanakan dan diarahkan dengan cermat oleh Xi Jinping sendiri, dengan tujuan memperluas keterbukaan. Xi juga menekankan komitmen teguh China terhadap keterbukaan tingkat tinggi dalam surat yang dikirimkan ke Expo pada tanggal 5 November. Pada upacara pembukaan Expo, Li Qiang menekankan upaya berkelanjutan China untuk meningkatkan peluang pasar, meningkatkan impor, semakin memudahkan masuknya pasar, dan melindungi hak dan kepentingan investor asing. Namun, kita masih menyaksikan gelombang eksodus perusahaan-perusahaan asing baru-baru ini. Mengenai masalah ini, pakar ekonomi Taiwan, Huang Sherseng berbagi pandangannya, menjelaskan bahwa upaya mempertahankan perusahaan asing hanya dengan kata-kata sepertinya tidak praktis. Saat ini, seperti diberitakan sebelumnya, pemimpin jajak pendapat global Gallup sedang dalam proses keluar dari pasar China. Grup Vanguard, perusahaan manajemen aset penting AS telah menutup kantornya di Shanghai. GLG Group yang memiliki rencana ambisius untuk berekspansi di China sedang mengurangi jumlah tenaga kerjanya di MOR. Huang menjelaskan, perusahaan-perusahaan asing ragu untuk tetap tinggal, karena berinvestasi di China mempunyai potensi ketidakpastian kebijakan setiap saat. Ketika investor asing masuk ke China, hal itu mungkin tidak sejalan dengan pandangan China dan mereka mungkin mendapati dirinya terjebak dalam kendali China. Ketika keselamatan pribadi menjadi perhatian, mengapa ada orang yang mau berinvestasi? Terlebih lagi dalam lingkungan seperti itu, perusahaan mungkin mempertanyakan kelayakan investasi mereka. Desakan Xi Jinping agar politik lebih diutamakan daripada ekonomi, terlepas dari kondisi, janji, atau gagasan yang disampaikan telah gagal meyakinkan siapapun. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa banyak kebijakan dalam negeri PKC tidak mengikuti jalur reformasi dan keterbukaan. Ada banyak praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar, sehingga membawa mereka kembali ke masa ekonomi terencana. Akibatnya, baik investasi asing maupun domestik kehilangan kepercayaan terhadap China. Hal ini membuat mereka tidak yakin terhadap prospek reformasi dan keterbukaan, dan ini telah menyebabkan hilangnya kepercayaan secara signifikan. Menurut Huang, hubungan pemerintah China dengan entitas yang dipertanyakan seperti negara Afghanistan, Taliban, Hamas, dan Rusia yang memiliki reputasi buruk telah membuat takut investasi asing. Pendekatan pemerintah China ini menyebabkan isolasi internasional bagi dirinya sendiri. Bagaimana modal internasional bisa masuk ke dalam negeri? Kemungkinan besar dana akan kabur dan investor akan terlalu takut untuk berinvestasi di China. Hal ini akan menciptakan hambatan besar bagi bisnis China yang bergerak di bidang ekspor dan pesanan perdagangan luar negeri. Tak hanya investasi asing, perusahaan dalam negeri China pun juga sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya. Huang melanjutkan, China telah mencapai titik kritis di mana masyarakat menuntut transformasi. Setelah lebih dari 40 tahun reformasi dan keterbukaan, manfaat reformasi hampir lenyap. Keunggulan atas populasi dan tanah telah hilang, tatanan perdagangan luar negeri telah berkurang signifikan, dan investasi asing juga menurun tajam. Kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin terus melebar. Jika China sampai pada titik di mana ia kehilangan perdagangan luar negeri, cadangan devisa, dan kemampuan impor pangan sehingga menyebabkan kekurangan pangan, maka sistem yang ada akan menjadi mustahil untuk dipertahankan, dan kebutuhan akan perombakan besar-besaran menjadi jelas. Ia percaya bahwa kondisi politik China yang penuh gejolak saat ini telah memperburuk kemerosotan ekonomi dan ambang perubahan signifikan semakin dekat. Sehubungan dengan Expo Internasional Import di Shanghai pada tanggal 3 November, Kamar Dagang China menyuarakan kritik terhadap pendekatan Partai Komunis China, menganggapnya sebagai tontonan politik dan mendesak PKC untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih substantif untuk memulihkan kepercayaan para pebisnis Eropa.